Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik baik-baik saja ya. Nah adik-adik, pada hari ini tanggal 10 Mei 2020 kembali lagi kita melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak via online. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Oke adik-adik, silahkan bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan Mars Melkat PA. Adik-adik tetap berdiri. Bersama-sama lagi kita kembali menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Ceria 223 baitnya yang pertama. Kidung Ceria 223 baitnya yang pertama. Adik-adik masih tetap berdiri. Sekarang kita akan melanjutkan doa pembuka ibadah. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang bertahta dalam surga, kembali lagi kami ke dalam kehadirat-Mu. Pada hari ini kami akan melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, walaupun kami masih melaksanakan ibadah pada hari ini melalui media online, tapi semoga apa yang disampaikan oleh kakak layan bisa kami terima, bisa kami resapi, dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, amin. Adik-adik dipersilahkan duduk. Kita lanjut ke Mazmur Pujian. Silahkan dibuka dari Mazmur 117 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Mazmur 117 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 117 bait yang pertama sampai yang kedua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Untuk merespon Mazmur pujian kita pada hari ini, kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 114, baitnya yang pertama. Kidung Ceria 114, baitnya yang pertama. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan.
Adik-adik, kita akan berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pakai telinga kami untuk mendengar, ajarilah kami untuk duduk dengan manis, agar kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seorang Rasul Tuhan Yesus yang bernama Paulus memberitakan berita sukacita keselamatan bagi banyak orang. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat disebut Jemaat Kristus Mula-Mula yang ada di beberapa kota. Rasul Paulus banyak menulis surat ke kota-kota tersebut. Di kota-kota tersebut sudah ada pengikut Tuhan Yesus. Salah satu kota yang dikirimkan surat oleh Rasul Paulus adalah Korintus. Isi surat Rasul Paulus ke jemaat di Korintus kali ini dapat kita baca dalam Alkitab. 1 Korintus 4 ayat 6-13. Kita akan melihat surat Rasul Paulus ini dan kita akan membacanya bersama-sama sambil berdiri. 1 Korintus 4 ayat 6-13. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab, menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah nama Tuhan. Adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, tadi kita sudah lihat gambar dan kita sudah membaca Alkitab dari 1 Korintus 4 ayat 6-13. Rasul Paulus itu adalah seorang pemberita firman Tuhan, membawakan Injil, berita kebenaran tentang firman Tuhan. Rasul Paulus itu adalah seorang yang pandai, seseorang yang bijaksana, seseorang yang berpengetahuan banyak dan mengerti tentang firman Tuhan. Tetapi Rasul Paulus tetap berbicara dalam tulisannya, dalam suratnya itu tentang menjadikan dan merasa kalau dirinya itu orang yang rendah, orang yang bodoh, orang yang lemah. Orang yang rendah itu di mana? Rendah di hadapan Tuhan. Dia merasa dia belum ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Orang yang bodoh karena dia merasa dia harus lebih banyak belajar lagi tentang firman Tuhan, sehingga banyak orang bisa tahu tentang firman Tuhan. Kemudian orang yang lemah. Orang yang lemah karena dia tahu, karena Rasul Paulus tahu, kekuatannya yang dia punya dalam dirinya itu berasal daripada Tuhan. Bukan kekuatan diri dia sendiri, bukan
apa yang dia bisa lakukan sendiri, tapi semuanya berasal daripada Tuhan. Itu namanya Rasul Paulus mau mengajarkan kita dan memberikan kita contoh tentang bagaimana menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, melalui apa yang mau Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Terus mengalahkan keinginan diri sendiri demi menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan Yesus itu melalui apa? Melalui banyak orang yang ada di sekitar kita. Kak Cika yakin adik-adik di rumah adalah adik-adik yang sudah percaya, yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya adik-adik. Kita ini milik dan kepunyaan Tuhan. Hidup kita yang kita jalankan sekarang adalah anugerah dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Semua kehebatan, semua kepintaran, kemampuan, bakat, harta benda bahkan, itu semua diberikan oleh Tuhan. Lewat siapa? Orang tua, walinya adik-adik, oma opa yang ada di rumah. Kita diberikan di dalam dunia ini, kita berada di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, itu untuk membuktikan diri bahwa anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah anak-anak Tuhan yang benar-benar bisa membanggakan, benar-benar baik kelakuannya. Dan yang hari ini mau diingatkan tentang menjadikan anak-anak Tuhan ini, kita adalah anak-anak yang rendah hati. Belajar untuk rendah hati. Bukan berarti rendah hati itu jadi rendah diri ya. Bukan berarti kita tidak punya kepercayaan diri untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan memberikan kita kemampuan, itu sudah pasti. Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita bakat. Adik-adik di rumah ini punya bakat, punya kemampuan, punya kepintaran. Dan berkat dari Tuhan itu harus benar-benar adik-adik perjuangkan. Lewat apa? Harus kenal dengan firman Tuhan. Tapi tidak berarti dengan kekuatan dan kemampuan yang kita punya, terus kita jadi sombong. Kita jadi tinggi hati. Kita jadi seakan-akan kita yang paling hebat dibandingkan dengan yang lainnya. Kita anak-anak Tuhan seharusnya bisa membanggakan dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Rasul Paulus mau memberikan kita pengajaran tentang kerendahan hati. Karena tadi Kak Cika sudah bilang, hidup kita ini untuk menyenangkan Tuhan. Hidup kita ini harus belajar firman Tuhan. Hidup kita ini adalah bukti dari kasih Tuhan. Jadi pengajarannya apa? Merendahkan hati itu bagaimana caranya? Caranya bisa dengan menghormati atau menghargai orang lain. Kalau kita mau dihargai atau dihormati oleh orang lain, kita harus melakukan itu terlebih dahulu. Kita harus menghormati, kita harus menghargai orang lain terlebih dahulu. Jangan mintanya menuntut terus. Aku mau dihormati, aku mau dihargai. Aku ini kepala ketua kelas misalnya. Jadi anggota kelasku harus menghormati aku. Walaupun adik-adik ketua kelas, adik-adik harus perlihatkan. Ketua kelas itu harus jadi ketua kelas yang bijaksana. Harus menghormati dulu anggota kelasnya. Itu misalnya. Atau adik-adik harus saling menghargai tanpa adik-adik harus memilih-milih. Pilih-pilih teman misalnya. Aku atau adik-adik cuma mau temenan sama yang sama-sama pintar misalnya, yang sama-sama juara kelas. Terus yang nggak juara kelas adik-adik kamu temenin. Atau adik-adik mau temenan sama yang merek sepatunya sama, yang sama-sama mahal. Itu tidak menunjukkan kasih, tidak membuktikan kalau adik-adik itu adalah adik-adik anak-anak Tuhan yang benar-benar mau belajar untuk rendah hati. Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan dengan merendahkan hati kita, mendahulukan orang lain, tidak pilih-pilih dalam berteman, mengasihi semua orang,
tanpa melihat status sosial, tanpa melihat perbedaan yang adik-adik miliki dengan teman-temannya adik-adik, atau dengan banyak orang yang ada di luar sana. Jadi adik-adik, pada pagi hari ini kita belajar ya, kita diingatkan oleh Rasul Paulus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa membuktikan kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Melalui apa? Kerendahan hati. Menghormati orang lain, berteman tidak pilih-pilih. Jangan menuntut orang lain untuk menghormati kita duluan. Tapi harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus membuktikan kalau Tuhan itu begitu baik buat kita, anak-anak Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 192. Kidung Ceria 192, oh alangkah baik dan indahnya, baiknya yang pertama saja. Kita akan memasuki doa syafaat. Sebelum kita berdoa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini, sehingga kami boleh datang beribadah pada hari ini ya Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada bangsa dan negara kami. Terima kasih atas pemerintahan yang Engkau berikan kepada bangsa dan negara kami, karena mereka telah memimpin bangsa dan negara kami sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, Engkau tahu pada saat ini di dunia ya Tuhan telah terjadi wabah corona. Ya Tuhan, Engkau berkati negara-negara yang ada di dunia ini, termasuk Indonesia ya Tuhan. Engkau mau berkati setiap kerja keras para dokter, kerja keras para perawat, kerja keras para pemerintah ya Tuhan, yang akan memutuskan rantai virus corona ini. Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami masing-masing sebagai masyarakat. Kami juga mendukung ya Tuhan atas himbauan pemerintah yang diberikan untuk kami. Kami akan lakukan setiap himbauan yang pemerintah sudah lakukan untuk kami. Ya Tuhan Yesus, pakailah pemerintah dan jajaran terdepan kesehatan ya Tuhan untuk membantu para pasien-pasien yang terkena penyakit corona. Kau berkati ya Tuhan setiap usaha mereka, setiap perawatan mereka, setiap obat-obatan yang diminum oleh mereka ya Tuhan, agar menjadi kekuatan bagi pasien tersebut. Ya Tuhan, pakailah kami juga ya Tuhan untuk membantu melalui doa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini ya Tuhan, khususnya GPIB Yudea ya Tuhan. Engkau berkati gereja ini, Kau mau pakai gereja ini seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, Kau juga berkati para pendeta, Kau berkati para majelis, Kau berkati para jemaat ya Tuhan, agar kami dapat bersatu hati untuk menjadi jemaat yang baik, jemaat yang takut akan Tuhan, yang Tuhan sudah ajarkan di dalam Korintus tadi. Ya Tuhan, biarlah apa yang telah tadi kami baca itu dapat memampukan kami agar kami dapat hidup saling berdampingan, agar kami dapat hidup saling menolong,
agar kami dapat hidup saling menopang ya Tuhan, bukan karena kekuatan dan hebat kami, tapi karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami umat-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami juga memberkati kedua orang tua kami ya Tuhan. Berkati orang tua kami, beri kesehatan, serta jauhkanlah dari segala mara bahaya. Kau berkati setiap usaha mereka ya Tuhan, dalam memberikan usaha yang mereka lakukan untuk pertumbuhan kami. Ya Tuhan, Kau mau berkati kedua orang tua kami, pakai dengan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, adik-adik yang sakit ya Tuhan. Kau juga berkati ya Tuhan adik-adik di dalam kelemahan tubuh mereka masing-masing. Kau mau berkati, Kau mau pakai adik-adik ya Tuhan, agar adik-adik dapat sembuh dengan mereka mau makan, dengan mereka mau minum obat yang datangnya daripada kedua orang tua mereka. Ya Tuhan, berkati setiap apa yang telah diberikan, obat-obatan dan makanan, agar menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh adik-adik. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, dengan kerendahan hati kami memohon. Dan Tuhan telah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 205, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Kidung Ceria 205, baitnya yang pertama dan juga baitnya yang kedua. Nah adik-adik, kakak minta untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami ingin berterima kasih atas berkat yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini. Dan kami sudah memberikan persembahan kami. Semoga persembahan yang kita berikan ini bisa dipergunakan untuk hal-hal yang baik dan juga untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Ceria 265, baitnya yang pertama dan juga baitnya yang ketiga. Kidung Ceria 265, baitnya yang pertama dan juga baitnya yang ketiga.
kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan karena kami sudah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, berkati kami masing-masing di rumah kami agar kami menjadi berkat, agar kami menjadi takut akan Tuhan, agar kami dapat memahami apa yang Kau telah firmankan pada hari ini. Biarlah itu semua ya Tuhan akan menjadikan kami anak-anak yang takut akan Engkau. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu. Ampunkanlah salah dan dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.